Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atillaha wa atir rasulah wa ulul amri minkum. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sataria Zahid. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya, untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, tadi kakak mengutip suatu ayat di surat An-Nisa yang berbunyi dengan bahasa Indonesianya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan pemimpin di kalangan kamu. Allah menyuruh kita yang selaku beriman kepadanya disuruh taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan pemimpin di kalangan kita. Di kalangan kamu berarti kita ya. Jadi marilah kita itu pada malam hari ini membahas hal ini. Jangan sampai kita itu melanggar ayat karena kurang pahamnya Al-Quran. Terlebih-lebih kita ini orang kampung yang nggak ada pendidikan bahasa Arabnya ya. Baca Quran hanya baca Iqra saja, dengan baca seperti yang zaman-zaman dulu, nggak tahu bahasa Arabnya, nggak tahu bahasa Indonesianya, yang penting lancar bahasa Arabnya. Sehingga bertahun-tahun kita baca Al-Quran tapi nggak tahu tujuan untuk mengamalkannya. Banyak yang kita langgar, ayat demi ayat kita langgar, bahkan yang kita baca pun kita nggak percaya karena nggak tahu arti bahasa Indonesia-nya. Maka sekarang ini kan sudah diterjemahkan oleh Depak Quran itu, jadi nggak apalagi kita, nggak bodoh lagi macam dulu ya. Sekarang kalau ingin tahu isi Al-Quran maka bacalah yaitu terjemahannya, yaitu di Quran penafsiran tafsir namanya kak di sini ya. Terjemahannya dari Depak, ada yang dari entah mana ada aja itu ya. Nah, itu lebih penting kita baca bahasa Indonesianya, karena kita orang Indonesia. Nanti kalau baca Arab saja kita masih seperti orang kita nyanyi India nangis tapi nggak tahu artinya. Jadi kalau kita orang Indonesia baca Quran dengan bahasa Indonesianya, jadi kita tahu tujuannya kan gitu. Jadi tadi diterangkan dengan bahasa Indonesianya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan pemimpin di kalangan kamu. Jadi bagaimana dikatakan taat kepada Allah itu ya. Taat kepada Allah itu kita itu menjalankan hukum-hukumnya Allah, perintah-perintahnya, dan menjauhi larangannya, meninggalkan larangannya. Arti taat kepada Allah itu kita itu menjalankan mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Berapa yang diperintah oleh Allah di Al-Quran ataupun hadis, dan berapa yang dilarang kita pelajari. Itu tanda taat kepada Allah ya. Bagaimana cara taat kepada Rasul-Nya? Sekarang kan bukan zaman Rasul lagi, sekarang zaman ulama. Maka Nabi Muhammad ngasih tahu kepada kita dalam satu hadisnya, al ulama warasatul anbiya,
Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi-nabi. Jadi yang taat kepada nabinya, berarti kita sekarang ikut ulama. Itu cara kerjanya begitu. Ya. Jangan taat kepada rasulnya tadi terus nggak perlu berguru, nggak perlu pakai begitu begini. Yang penting firman dan hadis. Nggak perlu pakai imam, tapi yang dibaca kitabnya Imam Bukhari. Ya. Dia katakan nggak perlu pakai imam, langsung kepada Rasulullah. Tapi kenyataannya yang dibaca, yang dipelajari itu kitab Bukhari. Bukhari itu imam bukan? Imam. Ulama bukan? Ulama. Maka sekarang zaman ulama. Jadi cara beriman kepada Rasul tadi itu mengikuti ulama. Untuk apa kita ngikut ulama? Untuk mempertanggungjawabkan ibadah kita. Ya, ibadah kita ini kan belajar dari ulama. Ya. Dia yang tahu tentang masalah ibadah, yaitu agama kita. Jadi kita kerjakan sholat. Ya. Siapa yang merintah kita sholat? Ya. Siapa yang merintah kita sholat? Kok tahu-tahu kita sholat? Kalau nggak ada ulama, kita nggak belajar, tahu kita sholat. Kan gitu. Siapa yang merintah sholat kita? Yaitu guru kita yang ngajari kita sholat. Siapa yang merintah puasa? Dan kita nggak pernah baca Al-Quran, walaupun kita sering dibacakan oleh orang lain, tapi kita nggak tahu artinya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita bahasa Arabnya lancar. Bahasa Indonesia macam mana artinya? Nggak tahu. Akhirnya kita nggak puasa. Maka andai kata kita dipimpin oleh ulama, dididik oleh seorang guru, pasti guru kita itu memerintahkan kita itu puasa pada bulan Ramadan. Jadi yang kita kerjakan ada pertanggungjawabannya. Itulah cara kita itu taat kepada Rasul. Ya. Bagaimana pula dikatakan taat kepada ulul amri, pemimpin di kalangan kamu. Siapa pemimpin kalangan kamu? Apa gara-gara Pak Kaum gitu? Apa gara-gara Pak Lurah? Di kalangan. Ini surat yang kita bacakan tadi, ini surat An-Nisa, surat perempuan. Berarti pemimpin di kalangan kita ini adalah suami. Bagi anak-anak, pemimpin di kalangan kita adalah ibu bapak kita. Bapak kita itu dikatakan ulul amri, pemimpin di kalangan kita. Suaminya dikatakan yaitu pemimpin di kalangan kita, yaitu ulul amri minkum. Jadi Allah menyuruh kita disuruh taat kepada suaminya, disuruh taat kepada ibu bapaknya. Ya. Taat kepada Allah, yaitu menjalankan perintah dan larangannya. Taat kepada Rasul, mengikuti ulama. Dan taat kepada ulul amri, yaitu memuliakan ataupun menghormati suaminya, ataupun menghormati ibu bapaknya. Itu caranya begitu. Jadi kita bisa membaca, bisa tahu artinya, bisa berbuat. Sekarang kan banyak orang-orang hafiz Quran, orang-orang yang sampai dapat piagam baca Al-Quran, tapi sama orang tuanya ngelawan saja. Ada ibu haja yang Qurannya paseh bacaannya, qori lagi, lalu sama suaminya nggak menghormati. Suaminya dianggap budaknya, dianggap yaitu pelayannya, sering digentak-gentak suaminya. Itu yang ngedak-ngedak ibu haja itu. Kalau di sini nggak ada, yang kakek katakan itu di sana. Kalau di sini nggak ada, sini nggak ada yang haja kan? Nggak ada. Oh ada yang haja, ini ada. Haja umroh kan gitu kan. Jadi kadang-kadang mereka itu baca Al-Quran nggak tahu artinya sehingga dia itu melanggar. Yaitu perintah dari Al-Quran itu sendiri. Seorang ibu haja, qori lagi, ya. Apanya titelnya itu udah MAG, Master Agama, malah sama suaminya dianggap yaitu pelayannya. Ya, diperintah-perintah suaminya, digentak-gentak suaminya, bahkan kadang-kadang ya minta teh manis saja suaminya digentak, suruh buat sendiri. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya karena dia nggak pandai buat, lari ke warung suaminya. Sudah ke warung, kecantol sama yang pelayan warung, nggak pulang-pulang. Siapa yang rugi? Gara-gara kita malas buat
tema untuk suaminya. Suami itu adalah ulul amri, pemimpin di kalangan kamu, sebagai walinya Allah untuk rumah tangga kita, untuk keluarga kita, sama dengan keduanya bapak. Karena suami itu adalah perwakilan ataupun apa namanya itu, ganti. Dulu kamu diwaliin oleh orang tuamu, diwasi gadis dulu. Ketika kamu itu menikah oleh seorang suami, maka amanah dari orang tuanya dipindahkan kepada suaminya. Jadi yang bertanggung jawab penuh kepada diri seorang perempuan tadi adalah suaminya. Jadi andai kata kita renungkan, kita bayangkan, ketika seorang istri itu ngelawan suaminya, gaduh sama suaminya, dia gaduh sama siapa sesungguhnya itu? Sama bapak, ibu kandungnya. Gitu. Karena amanah itu waktu nikah, amanah itu dipindahkan. Pernikahan kamu dengan ini begini kan, ada maharnya. Jadi kekuasaan dipindahkan kepada suaminya. Maka suami itu penuh tanggung jawab terhadap istrinya. Maka kalau kakek itu punya menantu, ketika mengeluh menantunya sama kakek gini-gini macam mana, loh, ya salah kamu kan pemimpinnya, amanah udah sama kamu, tak serahkan. Nah kalau sekarang aku nggak dulu kamu tuh mengeluh waktu pacaran kan begitu. Jadi nggak kepayahan, nggak begitu, nggak bela anak, nggak bela siapa-siapa. Masalah salahkan mantu kakek itu. Ya macam mana kamu memimpin dia? Karena amanah sudah dipindahkan. Maka kita tuh harus hati-hati. Jangan sholatnya taat, pandai sholat, ngajinya pandai, sama suaminya nggak tahu siapa itu suaminya, sehingga ngelanggar ayat Al-Quran tadi, surat An-Nisa tadi dilanggar. Memang namanya sepele ya, tapi suami itu adalah pengganti orang tua kandung kamu. Ketika dinikahkan dulu, itu mutlak perpindahan kekuasaan. Jadi ketika seorang istri sama suami itu bergaduh, berarti si istri itu gaduh sama siapa? Kalau si suami itu nekan sama istri itu wajar. Kenapa? Karena dia itu menanggung amanah dari yaitu mertuanya. Jadi tanggung jawab penuh dia itu. Tapi kalau si istri yang melawan suaminya, itu gaduh sama orang tuanya sendiri sesungguhnya. Disinilah kadang-kadang kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu, sehingga kita tadi itu ngaku beragama Islam, nampaknya taat, tapi tetap kita itu dalam ancaman api neraka. Kenapa? Karena kita punya dosa terhadap kedua orang tuanya melalui suaminya. Kita punya dosa terhadap orang tua kita melalui suami kita. Kan begitu. Kita nggak sadar hal ini. Nah itu hati-hati. Tadi ayat sederhana kan ayatnya kan. Atiloha wa ati rasulah wa ulul amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Bukan Pak Lurah, bukan Pak Kaum, tapi suami kalau sebagai istri, ibu bapak sebagai anak kalau anak. Jadi anak itu wajib yaitu mentaati perintah bapaknya yang baik. Kalau yang buruk nggak boleh ditaati. Tapi kita nggak boleh nggak boleh melawan, nggak boleh apa. Tapi suruh diam, tapi jangan kamu kerjakan yang buruk-buruk. Kan begitu. Surat Luqman diterangkan itu. Itu tuh wajib. Kalau kita koreksi dalam ilmu makrifatnya, ya, ibadah-ibadah yang baik, ibadah-ibadah yang penuh dengan pahala, yang pahalanya bertumpuk-tumpuk, yang taatnya kita, khusyuknya kita sholat, pahalanya bertumpuk. Tapi ketika seorang anak durhaka kepada orang tuanya, kira-kira ibadahnya diterima Allah nggak kira-kira? Nggak diterima oleh Allah. Siapa contohnya? Udah banyak contohnya, ya. Siapa? Istri Nabi Nuh itu contohnya, istri Nabi Lut itu contohnya. Nah, kalau sama suami, kalau sama orang tua, Alqomah itu contohnya. Kalau di Indonesia si Mardan, Sampuraga, banyak itu contohnya lagi di Indonesia. Jangan sampai kita itu kebodohan karena kurang pendidikannya. Jadi begitu
ngerinya sebetulnya itu masalah ini. Ibadah yang kita bangun yang begitu banyak pahala sia-sia belaka karena durhaka kepada orang tuanya, durhaka kepada suaminya. Begitu juga para orang-orang muslim, orang-orang muslim, walaupun dia itu taat beragama, tapi dia itu mendurhakai walinya, yaitu gurunya, dia terancam oleh api neraka juga. Siapa contohnya? Di zaman Nabi namanya Ubay bin Uhud ataupun Abdullah bin Ubay. Dia seorang khalifah besar, punya jamaah banyak, punya murid banyak, masjidnya bagus besar, sholatnya tetap berjamaah di masjid. Tapi dia itu enggak mau ngikut Nabi Muhammad di kala itu. Dia berdiri sendiri, enggak mau ikut Nabi Muhammad. Dia berdiri sendiri. Aku lebih bisanya aku ikuti Muhammad, bisanya aku itu ngimbangi Muhammad. Akhirnya apa? Kata Al-Quran, minal munafiqina midasi asfali minan nar. Orang munafik itu jadi kerak api neraka. Jatuh hukum munafik. Ubay bin Uhud, Abdullah bin Ubay jatuh hukumnya munafik. Taat salatnya. Maka kita pun hati-hati. Cara berguru itu hati-hati. Nggak sembarangan guru kita ambil. Ya kalau guru kita itu mengkhianati gurunya macam mana? Kita ikuti. Maka carilah guru yang nggak mengkhianati gurunya. Maka begitu banyak murid Abdullah bin Jama', ya, dan begitu banyak khalifah Abdullah bin Jama' di kala itu yang dikasih amanah. Kenapa kakek itu tetap mengikuti Abu Jalal Mulisin? Itu Pak Poimin yang kakek ikuti. Nggak siap, nggak mana-mana. Tetap itu aja kakek sampai sekarang, sampai saat meninggalnya dia. Sampai itu ngasih amanah pada kakek pengajian ini. Kenapa? Karena itulah tuah dari Abdullah bin Jama' dulu. Jadi kakek itu nggak mau ngingkari, nggak mau berdiri sendiri. Oh aku kan bisa ya, hanya kakek berdiri bisa kan? Jamaah kakek puluhan ribu loh, puluhan ribu. Kalau Anda kata disuruh pindah kampung Tumorang, nggak muat kampung Tumorang ini, buat rumah puluhan ribu. Tapi kakek itu nggak mau berdiri sendiri, tetap kakek itu ngikuti amanah Pak Mulisin kepada Abdul Jama' ke musola sana sebagai pusat pengajian Abdul Hamid Jama' yang diterkenal Abdul Jalal Mulisin, yaitu Pak Poimin. Maka kakek itu milih kemari ngajinya, nggak kesana-sana, kan begitu. Walaupun sana ayatnya hebat, ilmunya hebat, kakek nggak kagum. Kalau masalah ilmunya hebat bisa mawang, Mak Lampir jago itu. Mak Lampir jago itu. Kibut Mangun Tapa itu lebih hebat itu. Apa itu? Siapa itu? Apa ya kawannya Mak Lampir tadi itu? Grandong, nah Grandong lebih hebat itu. Jadi bukan itu yang kita cari, tapi ketaatannya kepada guru tadi itu yang kita cari, bukan ilmunya. Ya. Ibadah-ibadah yang baik pun yang dibangun oleh Ubay bin Uhud di kala itu, ketika dia itu mengkhianati Nabi Muhammad, jatuh hukum munafik. Jatuh hukum munafik. Begitu taatnya istri Nabi Nuh, tapi mengingkari suaminya, maka jatuhlah dia itu hukum kafir. Ya. Aneh pula di Al-Quran diterangkan oleh Allah itu kan Siti Asia. Siti Asia itu Fir'aun. Fir'aun itu musuh Tuhan, laknatullah gelarnya. Tapi kenapa kok taat kali kepada suaminya Siti Asia? Akhirnya Siti Asia dimasukkan surga oleh Allah pertama kali daripada orang yang lain-lain karena mentaati suaminya. Rela tersiksa oleh suaminya karena dia itu bertuhan kepada Allah, mengikut yaitu jejak si Musa, anak angkatnya. Ada embel-embelnya, sama suaminya nggak ngelawan walaupun suaminya itu Fir'aun, tapi dia itu ada yang menanggung jawab dia itu si Musa, dikala itu anak angkatnya Nabi Musa. Itulah pengertiannya dalam apa itu. Jadi kita itu harus memahami Al-Quran betul-betul, jangan salah melangkah, jangan salah melangkah. Ya. Kalau kita tadi itu berguru sama seorang guru, tengok gurunya. Gurunya mengkhianati gurunya enggak. Kalau mengkhianati jangan diikut. Kalau enggak mengkhianati ikutilah siapa saja boleh berguru. Enggak dilarang kok. Enggak dilarang. Sama Mak Lampir ya boleh, sama Grandong ya boleh. Kalau begitu kan. Boleh.
Nggak dilarang berguru. Yang penting sila-sila itu sampai, sila-silanya itu sampai. Guru kita taat kepada, kita taat sama guru kita sama gurunya taat sama guru, sampai Nabi Muhammad ketaatannya itu. Kan begitu kan? Nah, itu harus kita pelajari di situ itu. Jadi sekarang ini zaman ulama, zaman pewaris Nabi, perintah Al-Quran tadi, ikut taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan pemimpin di kalangan kamu. Atillaha wa ati rasulah wa ulul amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan pemimpin di kalangan kamu. Taat kepada Allah itu mengerjakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang. Apa yang dilarang oleh Allah? Satu sisi saja lah. Satu aja yang dilarang itu yang bisa menghilangkan meninggalkan yang lain-lain. Allah melarang manusia itu berdusta. Jadi kalau kita itu jujur, nggak pernah berdusta, insya Allah yang lain beres. Sholatnya jujur, nggak dikurang-kurangi, kan begitu kan? Ini maghrib 3 rakaat, agak capek 2 rakaat aja lah. Nah, itu nggak jujur kan begitu kan? Puasanya jujur sampai sore, wah ini agak susah ini, aku tengah buka tengah hari aja lah. Jadi kalau buka tengah hari namanya apa? Model. Kalau model itu sifatnya apa? Begitu. Jadi doanya apalah kan buka tengah hari kan? Kalau buka sampai sore macam-macam doanya. Allahumma laka suntu wa bika aman. Kalau buka tengah hari, alama agak suntu gitu. Jadi motel. Agak suntu kan motel dia kan. Gitu. Jadi Allah itu perintahkan jujur, nggak membohongi. Terlebih-lebih kita jadi guru anak-anak kita harus jujur kepada anak-anaknya. Macam kakek sebagai guru umat banyak, puluhan ribu umatnya, harus jujur. Jangan sampai sekali aja membohongi muridnya, itu membuat fatal di akhirat nanti. Jangan menipu gara-gara ambisi ingin duduk jadi guru, gara-gara ambisi ingin jadi orang nomor 1, ditipunya orang yang lain-lain. Jangan sampai punya gelar. Nah, penipu itu gelarnya apa? Jangan sampai punya apa? Punya gelar. Itu merugikan sama kita. Ada itu kawan kakak itu, dia berguru kepada guru yang punya ilham. Namanya ilham. Nah, sana nggak puas pindah ke guru lagi yang bergelar ndopo. Aneh. Guru pertama selalu dapat ilham. Kalau namanya ilham, ya dapatnya ilham aja kan. Ilham. Pindah ke guru yang kedua, nggak punya gelar dopoki sama murid-muridnya. Itu hati-hati. Itu. Allah itu menyuruh kita itu jujur. Ya. Jujur itu sebetulnya enak. Karena kita itu nggak nerima kejujuran, lama kita itu nggak enak. Itu. Takut apa? Takut ketahuan salahnya, maka nggak berani jujur. Jujur itu enak. Orang salah itu ngaku kesalahannya enak. Daripada terbakar batin kita. Macam mana ya? Kalau kamu gini, batinnya perang. Ono coroko doto sawolo. Perang batin. Udah perang batin ini naik ke darah, daripun naik ke mata pun merah, naik ke otak, stres orangnya kan bodoh itu lah. Cuma kalau jujur nyerah saja, aku salah, ya udah habis. Apalagi ya, nggak naik darah tingginya kan nggak naik kan. Untuk kebodohan kita dibodoh-bodoh oleh setan untuk menggoda hati kita, untuk berbohong, bahkan bohongi diri kita sendiri kan gitu. Banyak itu macam gitu. Maka kehidupan manusia itu payah maju ke depan, payah dipercaya orang karena kita itu selalu berdusta. Itu ciri-ciri apa itu dalam ilmu fikih? Ciri-ciri tanda-tanda orang munafik, berkata dusta, berjanji ingkar, dipercaya mengkhianat. Dipercaya disuruh dakwah agama, suruh nyari jamaah sebanyak-banyaknya, suruh bawa ke tempat makom gurunya, malah dibawa lari entah kemana. Dipercaya mengkhianat. Itu berjanji
ingkar. Dulu janjinya apa? Waktu berguru dulu, nah, masing-masing tahu janjinya. Kan? Berkata dusta, apa dikatakan dia itu selalu banyak dustanya, nggak sesuai dengan kenyataan, kan begitu. Itu hati-hati. Jadi kita jangan sampai ngikuti orang yang salah. Dan kita tadi temanya tadi itu suruh taat kepada ulil amri. Jadi seorang muslimin harus taat kepada ulamanya, seorang istri taat kepada suaminya, seorang anak taat kepada ibu bapaknya. Insya Allah. Satu ayat saja yang kamu perbuat di muka bumi ini, selamat dunia dan akhirat. Satu ayat, nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu banyak-banyak. Satu ayat saja yang kakek bacakan tadi itu kamu perbuat, nggak kamu ingkari, insya Allah sampai mana-mana selamat dunia dan akhirat. Lebih lagi di akhirat, kamu udah tahu alam akhirat bagaimana? Nggak tahu alam akhirat, alam gaib. Kenapa kamu yakini kalau nggak tahu? Kamu digobloki juga, dibodohi juga, kamu dibohongi juga, kamu nggak gurumu. Nggak tahu diyakini pula. Alam akhirat itu di ujungnya tali adanya. Alam akhirat itu di ujungnya tali itu bisa nampak alam akhirat. Jadi kalau ingin tahu alam akhirat cari tali di 3 meter. Nah, nampak alam akhirat. Waktu bisa sampai ya. Nah begitu, akan tahu alam akhirat nanti. Jangan gantung diri, nggak mati, gantung leher. Kalau juga digantung nggak apa-apa itu, gantung leher. Akan tahu alam akhirat. Kalau ingin tahu, kalau nggak ingin tahu, yakin aja ikut kakek aja lah. Nggak pernah tahu tapi yakin ikut kakek. Kakek sana tahu betul ke alam sana itu. Kenapa kakek tahu alam sana? Kenapa kalau kamu nggak tahu? Kakek kok tahu? Kakek nggak pernah tidur, kamu tidurnya kayak ngorok-ngorok. Makanya banyak-banyak sampai perutnya besar. Ya payah tahu alam sana. Ya gitu. Kalau waktu sudah sampai, mungkin pada malam hari ini hanya kami bicarakan untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Yang kita kaji pada malam hari ini, taat kepada Allah, yaitu mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangan. Taat kepada Rasul, yaitu mengikuti ulama. Taat kepada ulul amri, yaitu memuliakan suami ataupun ibu bapak. Mudah-mudahan apal ya. Usikum wa nataqullaha. Kakak tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.